Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Komnas HAM memeriksa saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, di kantor kuasa hukum Yudhya Alamsyah pada Rabu siang. Komnas HAM memeriksa Liga terkait awal kronologi hingga akhirnya Liga memutuskan mencabut BAP awal karena mengaku berada di bawah tekanan Ibtu Rudiana. Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah bersama staf mendatangi kantor kuasa hukum Yudhya Alamsyah di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Perwakilan Komnas HAM langsung menemui Liga Akbar yang didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap Liga dilakukan secara tertutup. Informasi yang didapat Kompas TV di lokasi, Komnas HAM memberikan sejumlah pertanyaan kepada Liga Akbar terkait kesaksian kronologi awal, dugaan keterkaitan ayah Eki, Ibtu Rudiana, serta perihal pencabutan BAP yang dilakukan Liga Akbar. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mendapat salinan berita acara pemeriksaan ayah Eki, Ibtu Rudiana, dari kuasa hukum Saka Tatal. Dalam berita acara pemeriksaan diduga Ibtu Rudiana mengetahui identitas pelaku dan menyebutkan 11 nama pelaku termasuk Peggy, serta 2 pelaku yang sempat dijadikan buron namun dihilangkan polisi. Ibtu Rudiana juga diduga mengetahui cara pelaku membunuh anaknya. Padahal dalam berita acara pemeriksaan lain, Rudiana diduga tidak berada di lokasi tempat Eki dan Vina dibunuh. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Iswandi Marwan, mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta pengawasan intensif saat Kejaksaan menyusun surat dakwaan hingga persidangan kliennya yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Permohonan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy ke Barreskrim Polri belum menemukan titik terang. Kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, menyatakan sudah 2 pekan tidak ada respon dari pihak polisi. Gelar perkara khusus untuk Peggy sebelumnya disampaikan tim kuasa hukum Peggy ke Barreskrim Mabes Polri tanggal 5 Juni lalu. Tim kuasa hukum Peggy berdalih permohonan dilayangkan karena keberatan dengan penetapan tersangka oleh Polda Jabar terhadap Peggy yang dianggap janggal. Atas hal ini pengacara Peggy ke Kejaksaan Agung untuk meminta pengawasan penyusunan terhadap surat dakwaan. Mas Peggy diperiksa apa aja? Surat yang kami ada ini, surat kami tujukan kepada Kejaksaan Agung dan akan ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejari Cirebon untuk menyampaikan hal-hal yang keinginan kami. Keinginan kami agar nanti jaksa yang menerima berkas dari penyidik untuk lebih teliti, lebih cermat, hati-hati untuk meneliti berkas tersebut. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2016. Dari DPO itu adalah Peggy alias Perong. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. 1 dari nama. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri sudah bertentangan sekali. Hari ini keluarga dari 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di Ditreskrim Polda Jabar terkait dugaan perintangan penyidikan di kasus Vina. Benarkah ada kesalahan prosedur pemeriksaan dalam menangani laporan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan kuasa hukum keluarga terpidana Jutek Bongso. Selamat petang Bang Jutek, Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sebelumnya. Saya ke Abang Jutek terlebih dahulu. Ini ada 4 keluarga diperiksa terkait dengan perintangan penyidikan atau ada hal lain? Baik. Mbak, kami hari ini betul mendampingi 4 keluarga terpidana ya untuk diperiksa memenuhi panggilan Polda yaitu Kosim, orang tua dari Eka Ramadhani, Mardiana kakak dari Jaya, Murah orang tua dari Eka Sandi, dan Kasana orang tua dari Hadi Saputra. Inilah 4 orang yang kami dampingi hari ini. Di dalam panggilannya adalah yang dituduhkan pasal 221 obstruction of justice OJ. Jadi klien kami ditanya seputar kejadian 8 tahun lalu, kira-kira begitu Mbak.
fokus pemeriksaannya apa dan siapa pihak yang terlapor? Ini masih dalam penyelidikan Polda di dalam undangan yang kami terima, dan klien kami diperiksa juga dalam rangka masih lidik ya, masih dalam penyelidikan. Tentu kalau dalam penyelidikan kan di dalam hukum acara pidana belum ada tersangkanya ya, masih dicari apakah ada pidana atau tidak. Kemudian kalau sudah dapat dalam penyidikan ini mungkin baru akan dicari siapa tersangkanya. Begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, dari Kompolnas sudah dapat laporan siapa pihak yang diduga melakukan perintangan penyidikan? Sehingga keluarga ini hari ini memenuhi panggilan sebagai saksi. Baik, jadi pada saat kami bertemu tim penyidik yang baru juga pada tanggal 28 Mei, memang kami mendapatkan satu paparan penjelasan yang itu kami analisis bisa dikategorikan ada dugaan obstruction of justice. Tapi siapa yang diduga tentu tidak bisa disebutkan, tapi dari paparan itu kami tentu kalau memang penyidik meyakini ini ada obstruction of justice, ya tentu harus diproses. Nah, pemrosesannya itu kan tentu bisa diawali oleh adanya laporan polisi. Laporan polisi itu kan ada dua model. Ada model A, itu model A biasanya dibuat oleh petugas polisi karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang, karena akan, sedang, dan atau telah terjadi peristiwa pidana yang itu harus ada syarat materialnya. Kalau syarat formilnya kan dalam bentuk laporan, syarat materialnya itu ya harus adanya bukti-bukti yang mendukung bahwa itu ada dugaan tindak pidana obstruction of justice. Nah, itu harus ada. Itu yang dalam pantauan kami pada saat 28 Mei. Hanya siapa tentu namanya laporan polisi itu kadang belum bisa disebutkan siapa. Tapi dari paparan itu bisa diduga ada. Tentu kalau memang penyidik yakin kami sarankan ya didalami dan dilakukan proses itu. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri menduganya pihak terlapor terkait perintangan penyidikan ini dari internal penyidik kah, dari keluarga terpidana kah, atau dari pihak lain? Pada saat itu, saat kami klarifikasi, tidak berasal dari unsur, belum menunjukkan ada unsur penyidik di sana, karena peristiwanya sangat umum. Kami tanyakan pada waktu itu, apa hambatan-hambatan dalam penanganan 8 tahun yang lalu yang itu masih menjadi hambatan pada saat penyidik menetapkan PS sebagai tersangka dan dilakukan penyidik, itu apa? Nah, dari penjelasan hambatan-hambatan itulah kami analisis bahwa ini ada dugaan obstruction of justice hambatannya. Kalau memang hambatannya itu sangat penting untuk diatasi, ya harus diproses, diatasi obstruction of justice-nya. Apabila itu tidak bisa diatasi, jangan sampai itu menjadi hambatan mendasar untuk dilakukan penyidikan yang sehingga bisa menerangkan bagaimana peristiwanya dan siapa pelakunya. Itu. Bang Jutek, dari pemeriksaan yang dilakukan tadi ini didampingi oleh kuasa hukum kan ya? Oh iya, semua kita dampingi untuk memastikan mereka para apa saja yang didalami Bang Jutek? Mengarahnya ke bagian mana itu dari pertanyaan penyidik ini? Ya, mendalaminya mereka itu penyidik itu lebih banyak mendalami peristiwa yang terjadi 8 tahun lalu. Apakah ada yang mengarahkan, apakah ada yang menghalangi, apakah ada yang memskenariokan dan sebagainya lah gitu kan, kira-kira begitu. Ya, kami arahkan klien kami jawab sesuai dengan apa yang dialami, apa yang didengar, apa yang dilihat, ya itu, dan tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang kami sampaikan, dan kami hanya memastikan mereka ketika menjawab itu semua dalam keadaan merdeka ya, dalam arti kata bebas tekanan, tidak ada keterpaksaan secara psikis dan psikologis gitu ya. Gitu. Dari keterangan para saksi 4 keluarga terpidana ini, apakah dari keterangan yang diberikan itu memang sempat mengalami tekanan dari penyidik saat itu atau seperti apa, Abang Jutek?
Ya, mereka menceritakan apa yang mereka alami, ya. Mereka Seperti halnya? menceritakan tentu, ya yang mereka alami, ya kalau ada tekanan dari katakan penyidik, ya mereka sampaikan ada, kan gitu kan. Ada tekanan, kalau memang tidak ada mereka sampaikan tidak, tapi ketika apakah ada oknum A, B, C, D seperti yang disampaikan tadi, ya yang kami tidak bisa sebutkan namanya karena ini masih penyelidikan, kan gitu, ya kan, bahwa apakah itu diarahkan, mereka ada yang jawab tidak, ada yang jawab artinya kalau memang tidak diarahkan mereka nggak jawab tidak. Dan saya lihat apa yang mereka jawab itu betul-betul yang terjadi. Ini sekarang ini di Polda Jabar ini saya melihat baik lah ya penyidikan. Ikut melampirkan ada bukti-bukti juga yang dibawa keluarga tidak? Tidak ada, mereka hanya ditanya seputar apa yang mereka alami gitu. Mbak, ini yang paling penting ini Mbak, sebenarnya selain tentang hasil penyidikan sekarang, yang kami mau sampaikan seperti yang tadi diberitakan bahwa ada tim kami juga yang Dirjen Pas dan juga ke Komnas HAM. Nah, kebetulan ada komisioner Komnas HAM sekaligus di saat ini kami sampaikan tadi siang kami bagi dua nih, ada 3 tim sebenarnya yang sebagian Jakarta. Ini ada hak terpidana ya dari 6 yang keluarganya memberikan kuasa kepada kami. Saat ini berdasarkan kuasa keluarga kami bertemu dengan terpidana ini sulit sekali. Kami sudah datang ke lapas tidak diizinkan oleh karena alasannya sedang dibon oleh Polda Jabar. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan 22 tahun 2022 pasal 9I ya, bahwa para terpidana Tapi para terpidana ini posisinya sekarang di mana? Apakah di lapas atau ada di lapas, ada di lapas? Tapi kalau keluarga boleh bertemu? Hanya kuasa Justru hukum? karena tidak boleh. Kalau kita membaca hak yang ada di Undang-Undang Lembaga Permasyarakatan pasal 9I, narapidana itu mempunyai hak loh untuk mendapatkan. Jadi saya konfirmasi kembali, yang tidak boleh bertemu itu kuasa hukum dari para terpidana atau termasuk keluarga pun tidak boleh bertemu para terpidana? Termasuk keluarga. Sampai saat ini? Iya, dan yang kami protes Baik, bahwa kami ditahan sampai di situ. Saya ke Pak Yusuf. Menjalankan tugas loh. Oke, Pak Yusuf, melihat adanya situasi ini, bagaimana Kompolnas menilainya dan membacanya, dan apa yang harus dilakukan untuk pengawasan ini? Keluarga dan kuasa hukum tidak boleh bertemu dengan para terpidana. Ya, saya sendiri sudah memantau informasi-informasi yang berkembang di dalam pemberitaan dari para kuasa hukum. Kami akan mendalami ini terkait dengan apa yang menjadi alasan kalau memang itu dari penyidik. Nah, sekali lagi kalau itu memang dari penyidik, kami akan mendalami apakah memang ada yang sangat krusial penyidik demi kepentingan penyidikan meminta penempatan para narapidana ini, para terpidana ini berbeda-beda, berpisah-pisah, atau ada hambatan-hambatan. Tapi maaf saya potong Pak Warsim, Pak Yusuf, kalau larangan bertemu dari kuasa hukum dan juga keluarga biasanya karena faktor apa sih? Kalau kaitannya dengan lapas kan yang berwenang kan itu lapas ya. Sekali lagi soal kunjungan bertemu dari keluarga ke terpidana itu kan ada pada kewenangan lapas. Nah, tapi kalau kaitannya dengan proses penyidikan, ini yang kita akan dalami status mereka sendiri saat ini sebagai terpidana dan apakah sebagai saksi yang harus dilarang, apakah itu bagian dari perlindungan saksi yang mengakibatkan untuk tidak bebas ditemui, itu yang akan kami dalami. Oke, Pak Yusuf, ini juga ada informasi terkait salinan BAP dari ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang menyatakan bahwa ayah Eki mengetahui padahal saat itu tidak berada di lokasi. Bagaimana Kompolnas membacanya? Apakah dengan adanya informasi-informasi ini akan berimplikasi terhadap kasus atau penanganan kasus Vina? Nah, baik, saya jelaskannya begini. Kami yang pasti sudah mendapatkan klarifikasi. Laporan polisi pada saat akan dilakukan penyidikan itu memang dari ayah korban Eki. Nah, tentu kami duga laporan polisi ini karena yang bersangkutan sebagai anggota Polri, laporan polisi model A. Model A itu yang dibuat oleh petugas polisi. Dia meyakini ada peristiwa pidana
dengan ditunjukkan bukti-bukti yang mendukung sehingga memenuhi syarat materialnya, maka dibuat laporan. Tentu laporan polisi model A ini diproses sebagaimana mestinya. Ada yang menerima laporan, diterima laporan itu, diajukan ke Kasat Reskrim, itu SOP-nya. Nah, Kasat Reskrim akan menindaklanjutinya. Tapi kalau syarat materialnya itu tidak terpenuhi, dia tidak akan dilanjutkan. Nah, soal adanya dugaan BAP yang dilakukan oleh ayah korban itu, ini sepenuhnya kita serahkan bagian dari proses audit investigatif yang kami telah sarankan. Pak Yusuf, ini di layar ada visual dari salinan BAP ayah Eki. Ini salinan yang sama tidak yang diterima oleh Kompolnas? Itu hal yang kami menjadikan bagian saran untuk dilakukan audit investigatif oleh pengawas internal Polda, yang itu asistensinya gabungan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan. Biar mereka yang menentukan itu. Jadi kami konfirmasi sama seperti salinan yang diterima Kompolnas ya? Sekali lagi, terkait dengan apapun yang berkembang menjadi dugaan-dugaan yang dimaksud kepada ayah korban itu bagian dari hal-hal yang telah kami sarankan dalam audit investigatif. Bang Jutek, kemarin kan Sakatatal ikut melaporkan dan saat ini Sakatatal melaporkan Ibtu Rudiana. Bagaimana pihak dari kuasa hukum terpidana melihat ini? Ya itu Mbak, makanya karena kami belum bertemu dengan terpidana, baru kami mendapatkan kuasa dari keluarga terpidana. Ya, karena kami dalam menjalankan tugas profesi kami sebagai penegak hukum, pengacara, kami tentu menempuh secara hukum, kan gitu kan? Nah, sekarang kami tidak boleh diperbolehkan, kami bertanya kenapa itu hak daripada terpidana, kenapa kami tidak diizinkan, kan gitu kan? Bahwa kami ini ada kuasa loh dari keluarganya, dengan keluarganya bersama-sama ingin bertemu dengan terpidana. Karena logikanya gini, kita sebagai saksi, status apapun dia, entah terpidana entah apa, kalau kita dipanggil oleh sebagai saksi oleh penyidik, tidak membatasi hak-hak kita tentunya, kan gitu kan. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa apakah ada permintaan Polda dan sebagainya, menurut saya kami sudah cek aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Permasyarakatan, di PP, aturan itu hak terpidana, ya, narapidana, dan itu nggak boleh dilanggar, itu hak asasi manusianya, kan gitu kan. Itu kami pastikan itu harus terlaksana. Kami bagaimana mengetahui bahwa mereka dalam kondisi sehat psikis dan bahwa apa yang terjadi 8 tahun lalu tidak terulang, mereka dalam keadaan tertekan dan sebagainya ketika diperiksa. Begitu Pak. Jadi kami mohonlah dalam mumpung ada komisional Komnas HAM, tolonglah Pak Imam untuk dibantu untuk dipantau kondisi daripada narapidana tersebut agar di dalam memberikan kami mohon pendapat bantuan itu juga dari Kompolnas seperti itu ya. Terima kasih Abang Jutek Bongso, kuasa hukum dari terpidana Vina dan Eki, dan juga Pak Yusuf Warsim, komisioner dari Kompolnas, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.